Angin ribut dia redakan, mata buta dia kelihatan. Dia Yesus, hey hey superhero. Di ribu dia beri makan, legion jahat habis diterjang. Dia Yesus, hey hey superhero. Takkan mati bagiku, hapus semua dosaku. Dia Yesus, hey hey superhero. Yesus lebih dari semua hero. Shalom, selamat berkumpul lagi anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Immanuel Bahu yang boleh beribadah di saat ini. Orang bersyukur karena hari Minggu tanggal 8 Agustus hari ini orang boleh beribadah sekolah minggu lagi. Karena itu Encik berharap dengan penuh sukacita orang akan beribadah bersama-sama meskipun dibatasi dengan tempat yang berbeda-beda di rumah masing-masing. Karena itu Encik mengajak orang mau buka orang ibadah hari ini. Tapi sebelumnya orang menyanyi bersama Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini, hari Minggu yang kudus, Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Berkati kami semua, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, dengan tertib, dan juga berikan kami Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui lagu-lagu, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami saksikan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, orang akan menyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bahasa Inggris. Orang bilang singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Mari kita puji Dia, haleluya. Mari kita puji Dia, haleluya. Mari kita puji Dia, haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Iya, sekarang
Torang masih tetap akan memuji Tuhan. Encik mengajak dulu torang bangkit berdiri. Torang akan menyanyi bersama-sama lagu Yesus Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Pakai DP gerakan ya adik-adik. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Masih tetap berdiri adik-adik. Torang jangan pernah lelah untuk memuji nama Tuhan. Pakai gerakan, satu lagu lagi torang menyanyi lagu Yesus Idolaku. Iya, siapa yang punya idola yang lain pasti kalah, karena Tuhan Yesus yang menjadi idola yang terbaik. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di senap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di sini. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Iya, Encik persilakan dulu adik-adik semua duduk, karena Encik memberi kesempatan kepada adik-adik semua untuk menghafal ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayo, boleh menghafal, divideokan, lalu kirim ke grup WhatsApp. Jangan lupa ya, harus menghafal supaya torang ingat terus apa yang menjadi cerita minggu yang lalu. Nah, setelah itu Encik akan memberi kesempatan pada torang semua untuk menyiapkan diri. Torang akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelum itu, torang akan minta Roh Kudus menolong torang untuk mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Torang akan berdoa dan diawali torang mau menyanyi dulu satu lagu. Torang menyanyi lagu Sabdamu Abadi, Suluh Langkah Kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Tolonglah agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab. Setelah itu kami akan menyaksikan bersama-sama cerita dari Alkitab yang kami baca. Tolonglah kami untuk boleh mendengarkan dengan baik, lalu akan mengerti, kemudian melakukan apa yang boleh kami pelajari lewat video cerita firman Tuhan hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap belajar firman. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai ayat 54. Orang akan baca bersama lewat pembacaan yang akan Enci pandu dari video ini. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 54. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Nah, orang baca Alkitab. Sekarang adik-adik duduk yang tenang, tetap memperhatikan, karena
Torang mau lihat dulu ini video tentang cerita dari Alkitab yang torang baca tadi. Saksikan sama-sama. Tidak nyaman. Selama Saul menjadi raja Israel, bangsa Filistin selalu ingin berperang dan ingin menguasai Israel. Salah seorang pendekar Filistin bernama Goliat. Ia sangat ditakuti oleh tentara Israel karena ia tinggi, besar, dan kuat. Ia menantang tentara Israel dengan berkata, "Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayanmu." Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang dengan berani dan ia berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil salah satu dari 5 batu yang ada di kantungnya, yang telah dipilihnya dari sungai, ditaruh ke pengali-ali, diayunkan, dan dilemparkan ke arah Goliat. Dan duk! Batu itu mengenai dahi Goliat. Maka jatuh dan matilah Goliat dengan mukanya tersungkur ke tanah. Dan hore! Daud dan tentara Israel memperoleh kemenangan besar. Sementara tentara Filistin kalah dan lari ketakutan. Nah, adik-adik bagaimana video ceritanya? Pasti semua pernah nonton atau pernah dengar cerita tentang Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Ya, hebat kan? Bukan Daud yang hebat, tetapi siapa? Tuhan Allah yang menyertai dia. Dari cerita firman Tuhan hari ini orang belajar bagaimana Daud sungguh-sungguh sangat mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan pedang, tombak, lembing, perisai, atau baju besi sama seperti Goliat. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Terbukti hanya dengan batu kecil, hanya dengan umban, Daud bisa membuat si Goliat mati. Ya, siapa yang hebat? Tuhan Allah. Karena itu, orang harus selalu percaya kepada Tuhan Allah yang hebat. Dan seperti Daud pun menikmati, menerima bagaimana kuasa Tuhan berlaku, itu pun juga akan berlaku untuk orang semua. Kalau orang percaya dan mengandalkan Tuhan selalu, orang akan menikmati mujizat, kehebatan Tuhan, orang kehidupan. Nah, adik-adik belajar dari firman Tuhan hari ini, jangan takut-takut sama dengan Daud. Dia berani melawan Goliat. Biar dia lihat dia badan besar, orang kecil, dia nyenak takut. Dia berani untuk melawan musuh karena nama Tuhan. Orang pun akan selalu berani menghadapi kehidupan. Orangnya tidak takut ada corona, orangnya tidak takut akan ada tantangan. Tetapi kalau orang percaya kepada Tuhan, orang mengandalkan Tuhan, orang berdoa, minta tolong kepada Tuhan, dan orang dengar-dengaran menaati protokol kesehatan, pasti orang akan terhindar, akan selamat, dan akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan juga menikmati kesehatan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Orang akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45c. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45c. Encik minta adik-adik semua boleh menghafal di rumah. Dan dengan hafalan ini orang akan ingat selalu bahwa kuasa nama Tuhan sungguh hebat. Itu berlaku bagi Daud ketika mengalahkan Goliat, tetapi juga akan berlaku untuk orang semua saat ini. Nah, mari orang sambut orang cerita firman Tuhan hari ini. Orang menyanyi itu lagu yang bilang tentang itu cerita tadi. Goliat datang dengan membawa pedang, tetapi Daud datang demi nama
Tuhan. Ayo yang baru mau belajar, orang belajar sama-sama lagu ini, tapi yang sudah tahu menyanyi kuat-kuat dengan penuh semangat. Goliat datang dengan membawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Ya adik-adik, sekarang orang diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, salah satunya ketika orang mewujud nyatakan orang pengucapan syukur dengan memberi persembahan. Tetapi karena keterbatasan orang ada di rumah masing-masing, maka persembahannya adik-adik siapkan terlebih dahulu, nanti akan dijemput. Nah, orang pewujud ucapan syukur, orang akan nyanyikan, orang akan memuji Tuhan lewat lagu Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati, sambil orang akan menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dan juga menyiapkan orang persembahan. Aku diberkati. Adik-adik, orang sudah menyanyi bersama, orang sudah membaca Alkitab dan juga melihat cerita Alkitab serta belajar firman Tuhan. Sekarang orang akan berdoa bersama. Karena itu, siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Orang minta Tuhan menolong orang di sepanjang minggu yang baru. Karena itu, sambil bersiap untuk berdoa, orang menyanyi sama-sama lagu Naikkan Doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Saat ini ketika kami berkesempatan untuk memanjatkan doa permohonan kepadamu, kami memohon kiranya Tuhan akan menolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman yang sudah kami pelajari bersama-sama hari ini. Tuhan juga akan menolong kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani lagi. Berkati kami masing-masing, kami yang masih kecil, kami yang belum bersekolah, tetapi terus belajar,
kami yang sudah bersekolah dan belajar dari rumah, Tuhan akan terus memberkati kami semua, memberi hikmat, akal budi, dan kepintaran. Tuhan juga akan memberkati orang tua kami, mama, papa, keluarga, saudara-saudara kami. Biar mereka juga akan terus menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu yang baru ini. Tuhan Yesus, tolong kami, terus anugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami, dan berikan kami ketaatan untuk menaati segala protokol kesehatan yang berlaku saat ini, supaya kami boleh terus sehat, boleh terhindar dari segala penyakit. Bapa di sorga, Engkau juga akan memberkati teman-teman yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah mereka akan boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menjadi dokter yang terbaik, memberikan obat, memberikan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati gereja kami, Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Tuhan berkati semua anggota jemaat sehingga boleh terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Juga berkati proses pembangunan gedung gerejanya. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat, provinsi, kota kami, kelurahan kami, bahkan yang ada di lingkungan kami, Kelurahan Bahu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pimpin dan sertai kehidupan kami, dan Tuhan mengajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan meminta kepada Tuhan selalu di dalam doa dan permohonan, serta mengucap syukur selalu. Ini yang menjadi doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau akhiri doa kami dengan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, orang akan menutup orang ibadah di hari ini. Jangan lupa ada aktivitas yang dalam lembaran akan dibagikan di rumah adik-adik masing-masing mengenai cerita hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan hasilnya akan diposting di grup WA. Nah adik-adik, orang akan tutup orang ibadah sambil berdiri. Enci ajak orang berdiri semuanya. Orang akan menyanyi satu lagu untuk menutup ibadah ini dan juga menjadi tekad kita untuk selalu percaya kepada Tuhan yang hebat. Sebagaimana Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat, begitu juga kehebatan Tuhan berlaku untuk orang semua. Orang menyanyi lagu ini, Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Demikian adik-adik ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita percaya berkat Tuhan, orang nikmati semuanya.
lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian kita, lewat persembahan yang kita beri, bahkan juga lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati terang semua. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Super